Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harfia dari kelas M93 dengan NIM 20040750013. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana itu teknik opening dan teknik closing dalam sebuah public speaking setelah menonton video referensi dari YouTube. Oke, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah public speaking. Baik, saya akan mulai saja. Yang pertama, poin utama yang harus kita bahas pada kali ini adalah teknik opening dan teknik closing dalam sebuah public speaking. Dan yang pertama yang akan saya bahas adalah dengan saya akan membahas tentang teknik opening dalam public speaking. Nah, menurut video referensi dari Ari, dia menerapkan bahwasanya ada 5 teknik dalam opening pada public speaking. Yang pertama itu dengan mengucapkan salam. Oke, tentu teman-teman sekalian tidak lazim lagi dengan kata salam pada saat kita membuka sebuah acara ataupun sebuah presentasi. Itu sama saja bahwa kita harus pertama-tama harus membuka dengan mengucapkan salam. Nah, salam ada banyak, ada misalnya selamat siang atau assalamualaikum, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Nah, semua itu kita ucapkan dengan antusias, tidak boleh lemas. Dan ini poin yang saya tangkap tadi, bahwasanya ketika kita mengucapkan salam, kita itu harus mengucapkannya dengan antusias. Supaya kenapa? Karena supaya penonton ini tetap semangat dan juga antusias terhadap materi yang akan kita bawakan nantinya, seperti itu. Jadi poin utama kita itu adalah salam dan harus antusias. Nah, di sini merupakan kunci utama dalam public speaking, yaitu pada teknik openingnya. Karena kenapa? Bisa saja saya katakan bahwasanya teknik opening ini adalah kunci dari sebuah public speaking. Karena ketika opening kita bagus, pasti public speaking kita itu akan berjalan dengan lancar sampai akhir, karena audiens itu merasa tertarik, merasa interest terhadap apa yang akan kita bawakan nantinya, seperti itu. Oke, yang kedua di sini adalah hindari awal yang negatif. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya misalnya seperti ini. Ketika kita telah mengucapkan salam, misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang semuanya. Mohon yang di belakang tolong jangan ribut, dan yang pegang HP tolong taruh HP-nya di bawah. Nah, seperti itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Karena kenapa? Kita mengawali sebuah opening atau kita mengawali sebuah materi itu dengan hal-hal yang negatif, karena kita seakan-akan kita yang menuntut audiens untuk seperti ini. Banyak sekali tata tertib yang harus kita tanamkan kepada audiens, padahal kan kita tujuannya ini untuk menarik perhatian audiens untuk bagaimana dia supaya agar tertarik atau berantusias dalam mengikuti materi kita, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu pujian. Nah, sering sekali kita dengar bahwasanya pemateri-pemateri di luar sana itu sering memuji audiens seperti itu, karena itu merupakan salah satu teknik opening dalam public speaking, yaitu kita harus memuji audiens. Contohnya seperti apa? Misalnya, hai para audiens yang cantik dan ganteng, seperti itu. Tolong disimak baik-baik materinya sampai akhir, karena kalian akan mendapatkan seperti ini, gini, dan seterusnya, begitu. Oke, next, yang keempat yaitu kita harus sebutkan nama atau jabatan kita. Nah, ketika kita membawakan acara-acara besar atau membawakan materi-materi seminar nasional misalnya, pasti ada moderator ataupun MC. Nah, tugas dia adalah memperkenalkan diri kita secara singkat. Namun, ketika moderator telah memperkenalkan diri kita, maka kita ketika membuka materi itu dalam teknik openingnya itu tidak lagi memperkenalkan diri lagi, tapi lebih menspesifikkan biodata singkat tadi yang dijelaskan oleh moderator. Kita menspesifikkan dengan tidak menyebut nama lagi, karena sudah disebutkan tadi oleh sang moderator atau MC-nya, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu menjelaskan tujuan dan manfaat. Ya, poin opening atau teknik opening yang kelima tadi adalah menjelaskan tentang tujuan dan manfaat kita mengikuti public speaking atau materi ini. Misalnya, saya membawakan sebuah materi seperti itu. Saya membawakan sebuah materi, kemudian materinya itu misalnya
penerapan atau bagaimana caranya menerapkan 3S dalam lingkungan kerja, itu senyum, sapa, dan salam. Oke, seperti itu. Jadi saya sebagai pemateri ini akan memberikan atau menjelaskan tujuan dan manfaatnya kita mendapatkan atau mempelajari materi ini. Jadi kita jelaskan dari awal bahwasanya materi 3S ini sangat penting karena begini, tujuannya ini untuk mengetahui lebih lanjut bahwasanya betapa pentingnya penerapan 3S yang tadi. Kemudian itulah tadi untuk teknik openingnya. Sekarang saya masuk di teknik closingnya, teman-teman. Untuk teknik closingnya ini saya dapat referensi dari Suharyanto Putra, bahwasanya juga ada 5 poin utama atau 5 teknik dalam closing atau menutup public speaking kita. Misalnya yang pertama tadi ada 5 poin ya, saya bilang ya ada 5 poin. Nah, poin yang pertama adalah membuat janji atau komitmen, teman-teman. Nah, janji atau komitmen di sini dalam artian jangan diartikan yang luas ya. Jadi poin janji atau komitmen itu kita tanamkan ketika kita menutup acara atau menutup presentasi kita. Misalnya tadi materinya tentang penerapan 3S, senyum, sapa, dan salam. Jadi ketika kita menutup dengan menerapkan poin yang pertama tadi, yaitu janji atau komitmen, bahwasanya kita mengajak audiens untuk berjanji atau berkomitmen sama-sama bahwasanya kita akan menerapkan 3S ini dalam lingkup kerja kita. Jadi kita berkomitmen sama-sama karena berdasarkan materi yang tadi saya paparkan, betapa pentingnya penerapan 3S ini dalam lingkup kerja kita. Jadi ayo kita bersama-sama berkomitmen dalam diri kita untuk menanamkan 3S. Oke. Nah, poin yang kedua adalah ajakan atau himbauan. Nah, untuk ajakan atau himbauan ini hampir mirip saja dengan poin yang pertama tadi, yaitu janji atau komitmen. Nah, untuk ajakan atau himbauan ini kita juga sama-sama mengajak untuk bisa berkomitmen. Jadi poinnya digabung antara poin 1 dan 2 itu mengajak untuk berkomitmen dalam diri kita bahwasanya poin 3S yang tadi, senyum, sapa, salam, itu sangat penting dan harus ditanamkan dalam diri kita, utamanya di lingkungan kerja kita. Oke, next yang ketiga yaitu cerita. Nah, di sini poin yang saya tangkap di bagian poin cerita bahwasanya kita menceritakan pengalaman atau kejadian-kejadian yang pernah kita alami setelah menerapkan 3S misalnya. Misalnya seperti ini. Setelah saya bekerja, ternyata penerapan 3S di lingkungan kerja itu sangat penting. Kenapa? Karena itu menjadi prinsip dalam diri kita, utamanya kita berada di lingkungan kerja, misalnya di kantor. Ketika kita menerapkan senyum, sapa, dan salam itu sudah menjadi bagian prinsip atau jati diri kita sebagai tenaga pendidik. Misalnya kita bekerja sebagai seperti itu. Jadi kita menceritakan hal-hal yang baik. Misalnya setelah saya menerapkan 3S seperti itu, saya merasa bahwa diri saya itu semakin baik, semakin berprinsip begitu, semakin berkomitmen dalam diri kita bahwasanya memang penerapan 3S ini penting dan sangat penting menurut saya gitu. Dan yang poin keempat yaitu lagu. Misalnya ketika kita membawakan materi 3S tadi, materi 3S-nya ini kita bawakan secara daring atau melalui Zoom. Jadi kita itu bisa carikan referensi-referensi terkait lagu-lagu yang keren, lagu yang menarik, kreatif gitu tentang pentingnya penerapan 3S. Jadi itu kita bisa share screen sambil memutarkan lagu-lagu yang bisa membuat penonton ini tertarik atau interesting terhadap materi yang telah kita bawakan tadi. Apalagi kan ini di bagian closing. Jadi closing itu artinya penutup. Jadi kita harus tutup itu sesuatu dengan yang baik pula. Kalau kita menutup dengan yang baik pasti kalau kita membuka dengan baik pasti penutupannya itu harus lebih keren lagi seperti itu. Jadi kita bisa membawakan lagu atau menampilkan sebuah lagu. Kalau kita bawakan secara offline ya ayo kita yel-yel sama-sama seperti itu. Jadi itu lebih menarik seperti itu, menarik.
perhatian audiens. Dan yang terakhir yaitu menutup dengan pantun. Nah, ini tidak lazim lagi kita dengar atau kita bahkan saksikan bahwasanya banyak pemateri-pemateri di luar sana yang ketika membawakan materi itu dia menutupnya pakai pantun. Pantunnya misalnya saya kasih contoh, jalan-jalan ke kota Banten, jangan lupa beli es. Hai orang cantik dan ganteng, jangan lupa terapkan 3S. Oke, teman-teman sekalian, itulah tadi video singkat dari saya tentang penjelasan teknik opening dan teknik dalam berpublic speaking. Semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.